Nah, ini dok, kira-kira selama pengalaman dokter bergerak di bidang ini, ada nggak memiliki satu pengalaman yang lucu atau yang berkesan, atau bahkan membuat apa sampai terbuat menjadi mimpi buruk? Kalau pengalaman ada pernah sih. Selamat siang, kembali bersama saya Dok Barista di sini. Kali ini tamu saya adalah seorang dokter spesialis kesehatan penerbangan. Nah, apakah itu kesehatan penerbangan? Saya pribadi kalau ditanya, saya nggak tahu juga. Nah, oleh karena itu saya mengundang sejawat saya ini untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oke, selamat siang Dokter Vika. Selamat siang Dokter Rista. Nah, Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar kita luar biasa. asik ya. Kita apa? Kita semangat ini, daya tahan tubuh kita tinggi. Mudah-mudahan Semoga semua sehat selalu. dan mudah-mudahan bisa kita lawan Amin. virus COVID-nya. Amin. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kesehatan penerbangan itu apa sih dok? Jadi sebenarnya kita itu belajar, kalau kita secara normal hidup di darat, kita memiliki fungsi tubuh yang memang kita sebut homeostasis secara medis. Nah, pada saat dalam lingkungan penerbangan itu ada beberapa resiko dari lingkungan penerbangan itu sendiri yang berpengaruh terhadap fungsi tubuh kita. Nah, itulah yang kita pelajari tentang resiko-resiko ini dan apa akibatnya terhadap berbagai fungsi tubuh dalam penerbangan. Nah, kalau itu sebenarnya pasien dokter siapa sih sebenarnya? Kalau saya ya mungkin saya pasien, saya dokter umum. Pasien saya dengan segala sakit penyakit. Kalau dokter pasiennya sebenarnya siapa? Atau dari kalangan mana aja? Ya semua, kalau bisa dibilang kita pasien kita tuh adalah dari semua stakeholder yang bergerak dalam dunia penerbangan, mulai dari air crew-nya, mulai dari ground crew-nya, mulai dari penumpang, dan juga terutama dalam bidang saya medical evakuasi, yaitu pasien-pasien yang ingin melakukan penerbangan dengan kondisi medis tertentu. Nah itu seperti apa tadi? Tadi perlu dibantu transportasi dari satu titik ke titik lain dan lebih cepat melalui jasa udara. Ya betul. Kira-kira detailnya seperti apa dok? Jadi ya kita tahu kan ada negara kita negara kepulauan, dan cara yang tercepat untuk sampai ke tujuan kita adalah dengan penerbangan. Nah, dengan kondisi negara kita yang kita juga tahu bahwa di mana fasilitas medis itu kan tidak tersebar merata. Ada kondisi-kondisi tertentu dan anggap dari kota-kota yang kecil ternyata dia tidak bisa tangani, sehingga ingin dibawa ke kota yang lebih besar untuk melakukan pengobatan. Nah, yang kita lakukan adalah ketika ada seorang pasien telepon ke saya biasanya akan pertama adalah melihat kondisi medisnya seperti apa, apakah pasien ini saat ini bisa ditransfer atau tidak, kondisinya stabilkah, ataukah kita perlu menstabilkan dulu sebelum kita transfer. Nah, baru kita menentukan bandara terdekat ada di mana, kemudian panjang runway-nya berapa, pesawat apa yang bisa sampai ke sana. Jadi banyak banget konsiderasi yang perlu kita pikirkan. Jadi itu kita lebih ke pesawat-pesawat yang khusus ya dok ya? Iya betul. Jadi atau kita kenal dengan istilah air ambulans. Air ambulans. Ini helikopter ini saya lihat salah satu ini ya? Ya. Salah satu air ambulans ya? Jadi sebenarnya kita sebut air ambulans itu adalah pesawat yang kita gunakan sebagai ambulans kan. Nah itu ada beberapa jenis, bisa terdiri dari fixed wing atau pesawat-pesawat jet, dan juga ini contohnya kita lagi berada di helikopter. Nah untuk helikopter ini sendiri kita lihat kita punya cargo door yang besar, dan ini tuh bisa direkonfigurasi, kita buat stretcher, kemudian peralatan portable bisa kita bawa untuk mengangkut pasien yang perlu medical evakuasi. Nah tadi kalau pengalaman dokter sendiri dari mana ke mana misalnya? Apanya nih? Yang sudah dokter jalani
ada pasien dari mana ke mana. Oh, itu kalau itu sih mulai dari Jayapura sampai ke Korea. Sudah pernah kita lakukan. Ini jangan gara-gara sampai ke Korea rambutnya juga Korea ya, Korea. Ini supaya gampang diingat. Jadi sekarang muka nggak kelihatan, yang penting rambut kelihatan. Oh gitu, jadi trademarknya ya. Iya, Nah, tadi seperti saya tunjukkan sama dokter tadi ya, trademark saya ada, cuman nggak bisa ditunjukkan di depan publik. Untung sekarang pakai masker. Karena untungnya pakai masker ya. Nah ini satu pertanyaan, barusan ingat. Kalau kita naik pesawat, ya kita mungkin 10.000 kaki ya, mdpl atau sekitar 3 km di atas permukaan laut. Kenapa kita ngantuk? Kenapa kita ngantuk? Nah, sesuai dengan hukum gravitasi, dengan hukum gas. Kita tahu bahwa di tempat kita hidup di darat, itu kan terpengaruh gravitasi. Jadi di sini kepadatan udara itu jauh lebih bagus. Oksigen itu lebih banyak, partikelnya jumlahnya. Nah, begitu kita naik kan itu kan gaya gravitasi kan semakin sedikit pengaruhnya. Sehingga partikel-partikel udara itu akan lebih jarang. Jadi even partikel oksigen juga akan lebih sedikit. Jadi itu akan membuat asupan oksigen kita itu semakin kurang. Makanya kita sebut itu sebagai hipoksia. Yang bagi orang normal nih dok seperti kita, ya paling cuma efek cuma ngantuk-ngantuk dikit. Kemudian kalau kita bersaturasi itu biasanya turun di bawah 95, 93 kayak gitu. Dan juga paling merasa agak sedikit hati-hati untuk mengkompensasi hipoksia itu. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti inilah makanya kita berperan untuk melihat kondisi pasien dengan penyakit paru, dengan penyakit jantung, sama ini boleh terbang atau enggak. Karena jelas ada resiko hipoksia yang akan bisa memperburuk kondisinya dalam penerbangan. Baik, apakah itu juga menjelaskan tentang kalau kita naik pesawat diberikan roti yang di dalam plastik, kemudian pas kita berada di ketinggian tertentu dia akan mengembang. Yeah. Dan saat kita udah semakin dekat ke permukaan bumi, dia akan kembali kempis. Nah itu ada hubungannya dengan hukum gas dok. Semakin sama seperti soda lah, semakin tinggi tekanan itu kan pasti volume akan semakin sedikit. Betul. Dan kalau di atas itu tekanan semakin berkurang, maka volume akan banyak. Kayak kalau kita buka botol soda kan kayak pop. Nah itu kan ada gas di dalam, saat dia diberikan tekanan tinggi, dia volumenya ya segitu aja. Begitu kita buka pop, dia akan mengembang seperti itu. Nah, kenapa? Jadi dalam penerbangan itu ada perubahan tekanan yang lebih kecil sehingga volume gas akan bertambah dan dia menjadi berkurang. Begitu juga ketika kita udah mulai turun, tekanannya udah mulai naik, nah dia volumenya akan kecil. Makanya kalau kita udah lihat udah mendekat itu, udah mendekati kita landing, dia udah mulai normal lagi. Ini sama yang menjelaskan kenapa kita sering sakit kuping pas kita mau mendarat. Jadi saat kita naik kan ada udara yang mengembang. Saat kita turun akan terjadi retraksi dari membran timpani. Ini menyebabkan kita merasa sakit kayak gitu. Ini juga ada hubungannya terutama untuk pasien-pasien yang habis operasi. Takutnya ada bubble, habis itu kan dia kan bisa terbuka kembali. Makanya kita harus menunggu sampai luka operasinya udah kering baru kita boleh transfer. Oke. Kalau ini syarat itu atau sebaiknya ibu hamil itu pada usia kehamilan berapa kalau untuk terbang? Untuk ibu hamil sendiri, kalau dia janinnya satu dan tanpa komplikasi, itu sebaiknya di bawah usia 36 minggu. Tapi kalau ada bayinya kembar, itu sebaiknya di bawah 32 minggu. Tapi memang sebenarnya setiap ibu hamil sebelum berangkat harus ke dokter dulu ya, untuk memastikan tidak ada preeklamsi ataupun komplikasi yang lain. Nah itu dokternya apakah ke dokter kebidanan apa cukup dokter di klinik terdekat? Sebaiknya sih ke SPOG, di kebidanan tempat dia biasa melakukan antenatal check. Ada pengalaman saya sendiri ada 2 kali dia minta surat keterangan karena hamil. Saya juga pertama ngeraskan ya mungkin lebih berkompeten dan ini ya objek. Iya dengan objek. Tapi mereka bilang oh itu nggak apa-apa kok itu nggak surat keterangan. Kita kan dilema juga ya kan. Tapi dengan mungkin kalau ini keterangan dokter bisa diperkuat bagaimana sebaiknya. Jadi adapun apa-apa ya kita tidak disalahkan. Betul. Itu lagian kalau seperti itu menurut saya ya balik pasiennya. Apakah dia memang untuk keselamatan dia atau cuma sekedar dapat surat keterangan aja. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya kita kan selalu mementingkan keselamatan.
Ya sebaiknya sih kita kontrol dengan dokter yang memiliki kompetensinya. Terima kasih. Inilah terjawab pertanyaan saya langsung terkait dengan tapi dari dokter yang memang saya bergerak di kesehatan penerbangan. Seperti di awal atau sebelumnya telah saya sampaikan bahwa dokter Sika ini adalah selain seorang dokter spesialis kesehatan penerbangan, merupakan juga seorang CEO dari Flydoc. Nah, silakan dokter Sika dijelaskan mengenai Flydoc ini. Oke, jadi Flydoc ini sesuai namanya ya. PT kami kebetulan namanya PT Flying Doctor Indonesia dan brandnya itu adalah Flydoc. Jadi memang layanan kita itu adalah bergerak di layanan dokter terbang. Jadi dalam hal ini terutama dalam bidang evakuasi medis udara. Nah, itu apa lebih detail tadi layanannya seperti apa? Jadi layanannya yang pertama kita tuh ada yang kita sebut dengan bed-to-bed service dalam satu layanan medical evakuasi. Jadi mulai dari saat awal pasien, bahkan dia sebelum pre-flight ya, sebelum pre-flight, dok saya mau ke Jakarta, anggaplah dari kota saya dari Makassar gitu, mau ke Jakarta. Itu saat itu kita udah bisa tolong, sudah bisa melayani. Oke, kondisi medis seperti apa? Biasanya saya minta resiko medis, kemudian akan saya assess, akan mencarikan rumah sakit yang memiliki center of excellence untuk kebutuhan pasien itu. Nah, biasanya kita juga bisa bantu mencari dokternya siapa. Nah, itu udah termasuk dalam layanan kita seperti itu dok. Jadi mulai dari pre-flight assessment, itu flyingnya pasien ini seperti apa sih? Ibu boleh dibawa menggunakan pesawat apa? Jika memang kondisinya cukup stabil, kemudian oksigen tidak terlalu tinggi, biasanya kita masih bisa usahakan dengan menggunakan pesawat komersial. Kalau pasiennya masih bisa duduk, kita mungkin bisa dengan business class. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa bantu juga pengurusan stretcher. Tapi kalau kondisi pasien ini agak buruk atau bisa dibilang agak berbahaya dalam penerbangan, kita biasanya lebih menyarankan pasien menggunakan air ambulance, di mana settingannya itu bisa kita sesuaikan dan alat peralatan yang kita bawa itu bisa disesuaikan bahkan hingga ke level ICU dok. Itulah jenis layanan kita. Jadi mulai dari mencari dokter seperti apa, kemudian ambulans darat dari pasien di rumahnya di sana ke airport, kemudian setelah sampai di tujuan dari airport sampai ke rumah sakit itu jadi paket kita semua. Jadi betul bed to bed ya. Bed to bed service, not door to door, bed to bed. Jadi dari bed ke bed. Iya, kalau door to door kita hanya sebatas pintu masuk ya, tapi ini langsung ke pasiennya yang terbaring di tempat tidur. Nah, kalau layanan-layanan lain ada nggak dok? Ya layanan yang kita berikan itu yang kebanyakan sih memang berhubungan dengan evakuasi medis. Tapi kita juga melayani kayak konsultasi pre-flight tadi, kemudian pengisian medis kalau kita mau terbang dengan pesawat komersial kita bisa bantu. Dan juga untuk mencarikan rumah sakit dan dokter. Jadi kalau ada yang bingung, saya mau ke kayak ke Singapura atau mau ke Jakarta atau mau ke Surabaya, mau masuk rumah sakit mana dok, mau ke dokter siapa, nah itu bisa kita bantu juga. Kemudian ada juga kita melakukan layanan group medical assistance. Jadi kita ada bekerja sama dengan beberapa komunitas di mana komunitasnya itu bisa mendapatkan layanan kita itu lebih gampang lah aksesnya kan. Pertama mereka memiliki 24/7 dokter, jadi mereka boleh telepon dan konsultasi sama semua dokter kita itu 24 jam itu free. Kemudian kita juga bisa membantu kalau dalam satu komunitas itu ada event, kita bisa menyediakan ground ambulance standby dan juga biasanya dari jika ada member mereka yang menggunakan layanan kami untuk evakuasi ataupun apa, biasanya kita memberikan cashback ke komunitas mereka. Jadi ada feedback lah untuk mereka charity ataupun apa. Ini kalau walaupun di masa pandemi ini sepertinya touring motor masih lumayan ya. Secara saya dulu juga ikut komunitas motor. Itu yang bandel dok. Jadi tolong berhenti dulu. Berhenti dulu baiknya. Berhenti dulu. Kita tidak menyarankan. Maksudnya kita juga, saya pun dalam bertugas di bidang ini
saya juga bekerja sama dengan melihat teman-teman terutama di pemerintah yang udah berusaha menurunkan tingkat pandemi. Jadi biasanya kalau ada pasien tidak serta-merta langsung kita bawa. Biasanya saya akan akses pasien ini kerugiannya dan keuntungannya apa kalau kita bawa. Kalau ternyata memang di tempat sekarang kondisi medis sudah memadai dan ada risiko lebih besar saat dalam penerbangan, lebih baik kita tolak. Karena itulah kenapa saya sangat menekankan pentingnya fitness to fly assessment untuk fase pre-flight-nya. Kayak gitu. Kecuali kalau memang ada pasien dia dirawat di satu rumah sakit di mana fasilitasnya jelek, dia nggak bisa ditangani dengan baik, kondisinya buruk, tapi saat kalau kita bawa ternyata dia kans hidup lebih besar, ya itu kita akan usahakan untuk kita bawa segala risiko. Tapi tidak semua tetap keluarga ya. Ya betul. Inform consent. Betul, harus ada inform consent keluarga. Bahkan kita selalu melakukan semua itu materai karena kita tahu jangan sekarang masalah dengan hukum. Ada saya ketahui tentang medical tourism itu sebenarnya apa? Nah, medical tourism itu contoh kita lihat ya bahwa sebenarnya saat kita berwisata kita juga ada tujuan medis. Contohnya kalau kita ke satu daerah wisata tertentu kita melakukan check up di sana, tapi juga ada di sebelahnya itu kita bisa melakukan sambil berwisata. Ya mungkin kedepannya ini boleh menjadi pertimbangan Indonesia ya, langkah medis ke depan. Dan kita tahu selama ini pasien-pasien kita itu banyak luar negeri. Nah, dengan kita alam sebagus ini, dengan ya mungkin kita mementingkan pembangunan infrastruktur yang mendukung rumah sakit yang bagus di daerah-daerah tujuan wisata. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya tangkap, sekarang kita bisa berubah. Ya, tapi keluarga yang menemani bisa terhibur dengan wisata di sekitar itu ya, sehingga tidak jadi stres ya, aduh keluarga saya temani begini-begini. Nah akhirnya bukan apa, keluarganya yang berobat, akhirnya dia ikut berobat, dia ikut dirawat. Stres. Karena stres, ya kan? Jadi jangan stres ya, itu tidak guna. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Amin. Amin. Nah, ini dok, kira-kira selama pengalaman dokter bergerak di bidang ini, ada nggak memiliki satu pengalaman yang lucu atau yang berkesan, atau bahkan membuat apa sampai terbuat menjadi mimpi buruk? Kalau pengalaman ada pernah sih. Jadi saya menjemput seorang pasien di Singapura, which is awalnya kondisi medisnya oke, katanya laporan dari suster sana, suster daerah katanya dan dijadwalkan besok kita terbang nih pulang. Ya udah, tapi kan kita namanya medical evacuation kita selalu bawa peralatan yang lengkap. Tapi ternyata pas sampai sana, ternyata pasien semalam itu perburukan mulai jam 2. Jadi ada pendarahan aktif yang bahkan salah satu terpindahkan ke stretcher kita banyak di apa namanya? Cara sendiri. Iya, itu udah banyak darah gitu. Dan waktu itu sebenarnya kita juga agak panik gitu ya, cuman ya karena kita udah datang dengan peralatan yang lengkap. Nah itulah pentingnya kita harus selalu update kondisi medis, itu jadi pelajaran berharga banget buat saya, karena saya menerima resume medis terakhir itu jam 10 malam dan ternyata perburukan terjadi jam 2 pagi. Kita berangkat tuh pagi itu kayak gitu. Dan ya udah selama itu kita loading cairan sambil melihat kondisi monitoring ketat hingga dia sampai di Jakarta, untungnya selamat. Nah, ternyata hemodinamiknya harus stabil ya. Betul, hemodinamik harus stabil. Kita harus berusaha menstabilkan hemodinamik. Jadi kalau sampai pas digunakan ke stretcher kita itu masih berdarah, itu harusnya ada damage control atau kontrol pendarahan sebelum bisa kita transport ya. Betul. Tapi ya dengan itu menjadi betul-betul salah satu pelajaran berharga lah. Jadi memang saat itu kita benar-benar harus selalu update medical record itu selalu. Nah, kalau sebagai pasien atau keluarga pasien, ini kita mau bisa kembali dan mengingatkan kita kembali bahwa tolonglah betul-betul jujur apa yang Anda alami dan tutupi dari kami para dokter agar kami juga tidak salah mendiagnosanya ya. Itu perlu diingat loh. Kan
Seperti biasa, kalau sebelum kita tutup, kita akan mintakan take home message dari narasumber kita. Mungkin dari Dr. Vika, apa take home message sebelum kita tutup? Oke, dari tadi kita perbincangan panjang lebar, kita tahu bahwa sebenarnya lingkungan penerbangan itu memiliki risiko kesehatan. Nah, sebaiknya jika memang kawan-kawan semua ada keluhan dan memang harus terbang, sebaiknya diperiksakan dulu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam penerbangan. Oke, seperti itu. Oke, jadi ya seperti yang tadi kita sampaikan, bagi ibu-ibu hamil, kalau aman untuk terbang itu di bawah 36 minggu. Tetapi kalau ada hamil yang kembar, itu di bawah 32 minggu ya. Oke. Oh ya, kalau ada yang ingin langsung menghubungi Dr. Vika, silakan bisa dilihat di sini ada IG-nya, silakan langsung berhubungan ya. Siapa ya, kita tidak berharap sakit, tetapi siapa tahu kita membutuhkan transportasi udara, saya bisa merekomendasikan Dr. Vika sebagai orangnya. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih dok atas waktu yang disediakan, dan tetap jaga kesehatan ya, Iya. karena banyak saudara kita yang berpulang Betul. berperang melawan COVID Iya. ini. Oke, stay safe. Oke, stay safe, sampai jumpa. We'll be right back.